Pemirsa, siapa sesungguhnya di balik bom bunuh diri di kantor Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat? Kita akan dalami informasinya bersama dengan fakta-fakta tadi. Plat nomor Solo, meledak di Bandung, lalu menyinggung KUHP yang baru saja disahkan kemarin. Saya akan menggalinya dalam mengupas untuk tuntas bersama narasumber saya di studio. Yang hadir adalah Direktur Deradikalisasi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Profesor Irfan Idris. Selamat malam, Prof. Malam, Mas Aiman. Dan ada pengamat terorisme, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Hamidin. Saudara, saya akan mencoba untuk menghubungi keluarga dari Ajun Inspektur 2, Aibda Agus Sofyan, yang meninggal akibat ledakan bom bunuh diri. Kami akan mencoba. Aibda Sofyan ini meninggal akibat ledakan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar. Almarhum dimakamkan di TPU Sukahaji Bandung, dan saat ini kakak korban Komalasari akan saya panggil nanti bergabung melalui sambungan Zoom di The Prime Show. Tapi sebelumnya saya akan coba untuk menggali informasi yang terjadi pada pagi tadi sekitar 8:20 waktu Indonesia Barat di Kota Bandung. Saya ingin ke Prof. Irfan Idris dulu. Tentu kita melihat, Prof, tapi saya tidak bisa menayangkan semuanya di sini. Ada korban yang mengalami luka-luka. Tapi juga ada terduga pelaku yang sudah ditetapkan oleh Kapolri tadi. Ia adalah pelaku, ya, Agus Suyatno atau Agus Muslim. Dan kita juga melihat bersama-sama dengan Prof. Hamidin juga, Pak Hamidin, ya, bahwa ada lubang di bagian punggung dan saya lupa kaki kanan atau kaki kiri yang terlepas. Saya ingin Anda menganalisis dari fakta yang saya dapatkan itu, apa yang Anda bisa sampaikan dari situ? Iya, Agus Suyatno ini seorang residivis. Selama 4 tahun berada dalam lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan, tepatnya di Pasir Putih. Pasir Putih itu termasuk super maksimum security. Oke. Ada 4 level, super maksimum, maksimum, medium, dan minimum. Dia 4 tahun kalau tidak salah. 4 tahun, 2017 sampai 2021. Karena kasus bom Cicendo. Kasus bom Cicendo bersama Caca Yayat Cahdiat yang sudah bom bunuh diri sebelumnya. Fakta lain yang bisa kita identifikasi bahwasanya dia soroti RKUHP yang sudah disahkan. Baru kemarin. Kita bisa mengamati bahwasanya segala keyakinan mereka, segala produk hukum yang dibuat oleh manusia itu dianggap syirik. Di akhir catatan di motor itu, syirik itu menyekutukan Allah, yang dianggap dosa besar. Dia sebutkan Al-Quran surah 929. Itu mengindikasikan surah At-Taubah ayat 29. Ayat At-Taubah ayat 29 berbunyi qatilul ladzina la yu'minun. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, pertafsiran mereka, kita ini sudah tidak dianggap beriman semuanya. Orang Indonesia ini? Orang Indonesia ini, karena tidak menggunakan syariat Islam. Syariat Islam dimaknai sebagai hukuman. Sementara syariat Islam Tuhan turunkan sebagai nilai. Nah, kemudian fenomena yang terjadi di masyarakat, munculnya pertanyaan yang membenturkan antara kitab suci, terutama Al-Quran, dengan Pancasila. Tentu bukan apple to apple. Pancasila bandingannya produk manusia lainnya. Dan kita bangga, kita bersyukur punya the founding fathers mewariskan Pancasila sebagai bentuk ijtihad ulama yang diturunkan dari nilai Al-Quran. Pancasila adalah sebuah kesepakatan dan Quran mengajarkan ketika kesepakatan itu maka wajib dijalani. Wajib diikuti. Iya. Dan itu yang kemudian berbeda tafsir antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Ya, ada tafsir tekstual, ada yang tafsir kontekstual. Iya. Mereka hanya menafsirkan secara tekstual orang-orang yang tidak beriman. Nah, kita di Indonesia semua beriman. Ada 6 agama yang diakui secara konstitusional, berarti seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki keimanan. Dengan agamanya masing-masing. Dengan agamanya masing-masing. Iya. Bukan tugas kita menghakimi orang yang berbeda agama dengan kita. Karena kenapa, Mas Aiman, Bang Hamidi? Yang tidak beragama saja mau damai. Apalagi kita yang beragama di Indonesia, semua beragama. Masalahnya kemudian yang disebarkan ada 3 hal secara kencang dilakukan di bawah permukaan. Ada 3 poin. Yang pertama perekrutan, pendanaan, dan itu yang saya mau tanyakan. Perekrutan, pendanaan, dan operasi. Pelatihan paramiliter. Pelatihan, oke. Pertanyaannya begini, ini kan mantan teroris. Siap. Napi teroris keluar Oktober 2021, betul? Siap.
Lalu kemudian BNPT kan punya tugas untuk menderadikalisasi. Betul. Siapapun itu, apalagi mantan napi teroris yang pernah masuk di super maximum security. Kenapa lolos? Program deradikalisasi yang dibentuk dan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2018 Pasal 43 dilaksanakan bagi mereka yang berada di dalam lapas dan di luar lapas. Namun demikian, bagi mereka yang tidak menyetujui, tidak mengakui hukum, jangankan deradikalisasi, undang-undang di Indonesia aja tidak diakui. Tentu mereka tidak mengikuti. Jangan deradikalisasi tidak diikuti, petugas lapas aja dilihat, dia meludah. Begitu bencinya kepada pemerintah. Karena mereka merasa tidak dipenjara. Mohon maaf saya potong. Yang ini yang tidak dipenjara misalnya, atau yang dipenjara ketika dia menunjukkan perilaku yang ekstrim, tadi misalnya mohon maaf ya, meludah ketika melihat sipir penjara dan lain sebagainya, petugas penjara, itu kan artinya harusnya ada perlakuan khusus terhadap mereka. Malah lebih gampang, dikotakan, lalu kemudian dilakukan proses deradikalisasi, dilakukan persuasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, pertanyaan tentu ini pertanyaan sederhana, ketika masyarakat kemudian bertanya, ini kan napi teroris, lalu kemudian dia kelas berat dalam tanda kutip ya. Lalu kemudian dia keluar, nggak lama dia melakukan bom setahun ini. Ya. Nah, apakah kemudian selama setahun ini tidak dilakukan pengamatan, intelijen, deradikalisasi, dan lain sebagainya? Bagaimana Anda menjawab ini? Iya, dalam lapas ada program deradikalisasi. Di luar lapas juga dilanjutkan deradikalisasi. Dan BNPT punya peran soal itu? Ada 3 bagian deradikalisasi dalam lapas. Deradikalisasi di luar lapas dan deradikalisasi di lapas khusus teroris di Sentul. Bagi yang bebas tapi tidak kooperatif, disinilah kita ajak peran masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, bukan hanya Babinsa Babingkan Tibas, BIN dan BAIS, tapi ada pekerja sosial, ada penghulu dan penyuluh Kementerian Agama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, apalagi TNI Polri menangani kejahatan luar biasa ini, tapi masyarakat dalam berbentuk reintegrasi. Mereka harus diajak, ikut. Jadi pertanyaan ini harus sampaikan dulu. Jadi ketika ada seseorang, dia kelas berat dalam teroris, pernah masuk penjara maksimum super maximum security. Lalu kemudian, kelas berat dong berarti ya. Lalu kemudian dia keluar dari penjara. Jadi pemerintah lepas tangan dari situ. Serahkan kepada mekanisme masyarakat, memberdayakan masyarakat. Pemerintah tidak mau tahu. Tidak, kan kita ada perangkap, ada aparat. Ya. Apa Babinsa, Babingka Timas, BIN, BAIS tetap memantau mereka. Tetapi 24 jam memantau mereka juga kan melanggar hak asasi manusia. Mereka kan alasannya saya tapi dengan segala perangkatnya ada intelijen misalnya dan lain sebagainya, termasuk BNPT juga pasti punya intelijen. Pasti. Kita melakukan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan. Ya. Artinya, karena memang dasarnya memang tidak mau, jadi apapun bentuk pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan, mereka menganggap semuanya itu tidak ada gunanya. Ya, karena mereka menganggap pemerintah togut yang wajib diperangi dan sudah dihalalkan darahnya. Dan orang-orang seperti itu makin mudah untuk mengidentifikasinya dan seharusnya dilakukan pengawasan secara khusus. Dilakukan pendampingan. Dan tapi mereka tidak mau. Tidak mau. Dan kemudian ya sudah, balik kanan. Ya, mereka melakukan aksi-aksi seperti itu. Ketika mereka tidak mau, maka tidak dilakukan pendampingan, balik kanan. Tetap dipantau. Tetap dipantau. Lalu kemudian makanya ada surat dan meledak di Polsek Astana. Pada saat mereka keluar, kita membuat surat, menyurat ke aparat keamanan, ke Kesbangpol. Ada warga Anda loh bebas ini. Karena begini, ini tentu bukan soal salah menyalahkan atau hal-hal yang perlu kemudian dihakimi, kami hintakan, tidak. Tapi kita belajar bahwa ini bukan kali pertama bahwa mantan napi teroris dia melakukan aksi seperti ini, bom bunuh diri. Betul ya? Betul. Ada lebih dari 3 kasus yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ia napi teroris dan melakukan aksi bom bunuh diri. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah napi teroris setelah lepas dari penjara, lalu kemudian dilepas begitu saja, diserahkan pada mekanisme masyarakat? Itu tentu sebuah pertanyaan. Nah, saya akan ke Prof. Irfan lagi. Saya ke Pak Hamidin. Pak Hamidin juga merupakan direktur.